kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orabaya shandara labara bara labara 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 labara. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk Indonesia. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Engkau berkenan atas bangsa kami. Kami tahu pasti kaki dian-Mu ada atas Indonesia. Hari ini Tuhan kami berdoa, biar lawatan Tuhan dinyatakan turun atas Indonesia. Pulihkan bangsa kami daripada segala sakit penyakit, daripada kutuk ya Tuhan. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata kepada COVID-19, diam dan tenanglah. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami hari-hari ini, mentransformasikan, memberkati Indonesia dari pulau demi pulau yang ada. Semua suku bangsa Tuhan berkati berlipat kali ganda. Tuhan, biarlah bangsa kami penuh dengan rencana-Mu, penuh dengan lawatan Tuhan. Ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan atas bangsa kami Indonesia. Indonesia di tangan-Mu, Indonesia di hati-Mu Tuhan. Berkati pemerintahan kami, mulai dari jajaran yang paling atas sampai dengan keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan Engkau tuntun bangsa kami untuk masuk dalam satu dimensi yang luar biasa, melangkah bersama dengan Tuhan, menggenapi semua rencana-Mu. Kami berdoa penuh dengan Roh Kudus, Indonesia penuh dengan Roh Kudus ya Tuhan. Biarlah bangsa kami hari-hari ini menjadi pembawa Pentakosta ketiga ya Tuhan, karena kami percaya Engkau punya rencana yang dahsyat atas bangsa kami. Tuhan, terima kasih banyak sampai Indonesia menjadi contoh, menjadi teladan buat banyak negara-negara yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Biarlah dari Indonesia lahir orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa, yang cinta mati-matian akan Engkau, penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga untuk generasi Yeremia. Berkati generasi Yeremia, pakai generasi Yeremia, generasi muda, mulai dari anak-anak sampai orang-orang dewasa. Engkau akan pakai mereka di tempat di mana Engkau tempatkan, di posisi di mana Tuhan posisikan mereka semua untuk menjadi teladan, untuk menjadi dampak, untuk menjadi berkat dimanapun mereka ada. Kami percaya
Tuhan Engkau yang pakai generasi ini untuk generasi yang militan di dalam Engkau, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan memberikan hidup mereka untuk hidup di dalam kekudusan bersama dengan-Mu. Kami percaya hari-hari ini Engkau melawat bangsa kami, perkara yang besar sedang terjadi atas Indonesia. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kembali lagi dalam ibadah online. Kita sama-sama akan mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita siapkan hati di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas,
disembah Dia, haleluya. Yesus, namamu indah, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan lebih dari segalanya. Uralah basanamu, yaralah basanamu, iralah basanamu. Kami tinggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Syarara bakaralah bayasane, iralah bakaralamu. Syarara bakarala base, syarara bakaralamu. Yesus, Yesus, kami berseru, kami puji namamu. Syarara bakarala baso, iralah basadaramu. Syarara bakarala bayase, iralah baso, iralah basalamu. Kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Syarara bakarala basanamu, iralah bayasane, yararamu, iralah bayasana. Syarara bakarala bayasana, rarabaso. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi, bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan,
bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2. Penyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3. Penyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4. Penyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5. Penyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama. Karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar
dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya Yesus baik, oh ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Oh yes Lord, ya Yesus baik. Bapak saudara yang ada di rumah, mari katakan sama-sama, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Haleluya. Oh ya Yesus baik, oh ya Yesus baik, kuasa-Mu tercurah Tuhan. Yesus baik, Dia baik buat saya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Mari lebih lagi bersama-sama katakan perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Puji Tuhan. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Terpujilah namanya. Terpujilah namanya. Berikan tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau dengar firman. Yuk siapkan Alkitab, siapkan diri, siapkan hati, biar kita semua diberkati hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami mau kembali datang di hadirat-Mu, siap terbuka untuk firman-Mu disampaikan. Bersabdalah sehingga di bulan terakhir dari 2021 ini, setiap kami akan diberkati Tuhan untuk menerima pesan tuntunan Tuhan, dan setiap kami akan melakukannya. Terima kasih Abba, urapi hamba-Mu, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah
urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, pulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami percaya waktu Roh Kudus turun maka perubahan akan terjadi. Dan itu sebabnya di awal penyampaian firman ini doa kami, waktu kami dengar firman, kuasa Roh Kudus menjamah semua yang beribadah bersama-sama. Karena firman ini hidup, firman ini adalah Engkau sendiri. Amin. Yesaya 32 ayat 15 sampai dengan 17 berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau sampaikan kepada kita perubahan baru terjadi kalau Roh Kudus dicurahkan. Roh itu yang harus ambil inisiatif, ambil peran. Roh Kudus yang harus melakukan peran ini untuk mengubah hidup kita yang seperti padang gurun. Perlu pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya Pentakosta harus terjadi. Pentakosta pertama sudah terjadi, tapi perubahan belum maksimal. Tuaian belum besar-besaran. Belum menggenapi seluruh janji Tuhan. Amanat agung belum selesai. Itu sebabnya ada Pentakosta kedua. Ketika semuanya terjadi lebih banyak lagi, lebih hebat lagi, tapi belum selesai juga. Itu sebabnya ada Pentakosta ketiga. Dan kita percaya ini yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Kenapa harus roh itu dicurahkan? Karena itu ketetapan Tuhan. Manusia semuanya berasal dari daging. Atau hari ini kita semua hidup dalam daging. Perlu yang ilahi datang untuk mengubah kedagingan ini. Sehingga kita semua siap untuk menerima janji Tuhan yang ilahi, yang roh sifatnya, spiritual sifatnya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, roh itu harus dicurahkan. Dicurahkan dan kita semua menerima itu, disirami oleh Roh Kudus itu. Ini ketetapan Tuhan sendiri. Nah, ayat ini mau sampaikan bahwa roh itu bukan diberikan setengah-setengah, tetapi diberikan bertahap. Supaya kita siap menerimanya, tapi pasti akan diberikan dengan total, dengan utuh. Tahu dari mana saudara dikasih Tuhan? Dari kata dicurahkan. Di ayat 15 dari Yesaya 32 yang tadi saya baca. Itu dipakai kata dicurahkan, pour out. Bahasa Ibraninya aurah. Aurah itu artinya gini, dituang sampai habis.
Jadi waktu roh itu dicurahkan, dia gak langsung dikasih semuanya. Tapi dia dilepaskan bertahap, dituang, tapi pasti sampai habis. Dituang pasti sampai semuanya. Sampai terjadi penyingkapan, sampai terjadi perubahan. Pasti nanti. Tapi sesuai dengan kasih karunia Allah, Tuhan pelan-pelan lepaskan, berikan, dicurahkan, dituang. Sekarang belum habis, dia masih terus, dia masih terus. Dia masih terus. Dan ini cocok seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita yang mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai, tapi belum sampai di puncaknya. Dicurahkan roh dari atas. Ini sedang terjadi, saudara. Proses dituang sedang terjadi. Dan kita semua sedang melihatnya. Nah, kalau kelihatannya seperti kita belum melihat dampak terlalu banyak, itu mungkin karena pelan-pelan sedang dicurahkan. Tapi pasti akan terjadi sesuatu. Pasti akan mulai disusul oleh banyak perubahan. Nah, kita yang mesti ikut menggenapinya, Bapak Ibu. Kata dipenuhi oleh Roh Kudus dalam bahasa aslinya Ibrani, itu memakai kata male'e. Male'e itu artinya gini, dikonfirmasi oleh atau dibuktikan oleh. Kenapa? Karena Roh Kudus gak kelihatan. Yang kelihatan itu manifestasinya. Yang kelihatan itu adalah akibatnya. Tuhan gak kelihatan, tapi akibat kehadirannya kelihatan. Kalau Tuhan hadir, kita gak bisa lihat dia masuk ruangan, dia masuk ke tubuh, kita gak bisa lihat. Tapi kalau dia datang, kalau dia hadir, ada akibatnya, ada dampaknya, dan dampaknya itu yang kelihatan. Orang sakit jadi disembuhkan, ada orang terikat jadi dilepaskan. Kita semua tiba-tiba merasakan kelegaan, tiba-tiba kita merasakan kelengkapan, dikonfirmasi oleh. Itu artinya dipenuhi Roh Kudus. Bukti, ada buktinya, ada buktinya. Itu sebabnya kenapa Yesaya mengatakan kalau roh itu dicurahkan, padang gurun akan berubah jadi kebun buah-buahan. Perubahan itu adalah bukti. Katakan sama-sama, bukti. Perubahan itu adalah bukti. Dan pasti terjadi. Harus terjadi karena itu janji Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini. Mungkin ada yang sedang bermasalah di keluarga. Ada yang sedang bermasalah perkawinannya, pernikahannya. Suami istri sedang bermasalah, orang tua dan anak sedang bermasalah. Seperti saudara sedang masuk dalam padang gurun di mana keadaan itu begitu rentan, begitu tidak bisa dihandle, nggak ada arah. Ya, beda kalau kita lagi ada di tempat panas tapi ada jalan, minimal ada arah. Tapi kalau padang gurun sudah panas lagi, tidak ada arah, saudara yang dikasih Tuhan. Anda bingung mau kemana, penuh dengan ketidakpastian. Tapi dengar hari ini, kalau roh itu dicurahkan, padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ada buktinya. Makanya dikatakan buah, karena buah adalah bukti. Ada akibat yang terjadi. Dan hari-hari ini adalah hari-harinya roh itu dicurahkan. Yang bersuka cita katakan amin. Nah, sekarang apa itu akibat? Apa itu buah? Waktu saya mempelajari teks ini, saya bersuka cita sekali. Bersuka cita sekali. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan begini, menjadi kebun buah-buahan. Tahukah Anda kata kebun buah-buahan yang dipakai di dalam teks Yesaya ini apa? Saudara dikasih Tuhan, ternyata kebun buah-buahan itu bahasa Ibraninya adalah Karmel. Karmel. Mungkinkah Yesaya yang hidup di zaman Hizkia, Raja Yehuda, terinspirasi oleh Elia yang hidup di zaman Ahab sekitar 1 abad sebelumnya? Dia terinspirasi karena kisah Israel
Waktu itu sedang masa kekeringan. Israel sedang tidak turun hujan 3 tahun lebih. Tapi hari itu di Gunung Karmel, Elia menantang nabi-nabi Baal dan kemudian berdoa pada Tuhan. Api turun dari surga. Dan kemudian disusul dengan hujan deras. Dan tiba-tiba Israel yang kering itu berubah menjadi subur. Sudah dikasih Tuhan. Kalau Anda pernah ke Karmel, Anda tahu Karmel itu letaknya di mana? Karmel itu di sebuah bukit yang menghadap sebuah lembah yang terkenal. Lembah yang subur tapi terkenal di Alkitab karena nanti perang besar-besaran terbesar itu akan terjadi di sana. Lembah Armageddon. Saya membayangkan lembah itu tadinya kering kerontang. Tapi kemudian ketika Elia berdoa, api turun dan sejak hari itu tanah itu jadi subur kembali. Padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan. Mungkinkah Yesaya terinspirasi dengan ini? 100 tahun kemudian Yesaya memakai kejadian yang sama. Di Karmel, di kebun buah-buahan. Karena dalam sebuah teks yang saya baca, beberapa komentari memang mengatakan bahwa Yesaya 32 ini adalah nubuatan yang diucapkan oleh Yesaya untuk pemulihan kerajaan Yehuda. Kalau yang tadi Elia itu kerajaan Israel Utara, saudara. Ya. 100 tahun kemudian kejadian itu mungkin sekali jadi inspirasi buat Yesaya untuk bernubuat buat kerajaan Yehuda. Dan pada waktu itu Yehuda lagi miskin-miskinnya karena baru saja selesai dikepung oleh Sanherib. Tapi kemudian firman Tuhan berkata kepada Yesaya, diucapkan kepada orang-orang Yehuda bahwa kalau roh itu turun, padang gurun akan dirubah jadi kebun buah-buahan. Dan setelah nubuatan Yesaya benar-benar terjadi. Kerajaan Yehuda kembali menjadi subur. Dan di zaman Hizkia itu kerajaan Yehuda sampai di masa keemasannya yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, roh itu dicurahkan. Bayangkan di perjanjian lama saja, waktu roh itu dicurahkan, perubahannya begitu nyata. Apalagi di perjanjian baru, kita ada di New Covenant, kita ada di masa yang lebih hebat daripada perjanjian lama. Roh itu sedang dicurahkan, pasti akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Semua padang gurun dalam hidup kita, bahkan akan sampai kepada hutan, sampai seperti hutan, menjadi hutan dalam bahasa Ibrani Ya'ar, menjadi tempat yang lebat. Lebat. Ada perubahan, katakan sama-sama perubahan. Saya mau mengajak kita semua di akhir tahun ini, mari mulai memperkatakan yang baik. Kuasa roh itu sedang turun, tapi jangan diam. Ambil waktu ini, ambil momen ini, mulai banyak berdoa tiap hari, tiap malam. Ambil kesempatan bernubuat untuk keluargamu. Bernubuat untuk ekonomimu, bernubuat untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk karir. Dan mulai memperkatakan, kalau roh itu turun, padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 16, kalau kita baca ayat 16, seolah-olah ayat itu hanya menegaskan saja apa yang diucapkan di 15. Sesudah diceritakan tentang roh yang turun dari atas, padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan. Ayat 16 dibilang begini, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Seolah-olah seperti hanya menegaskan apa yang terjadi di ayat 15. Tapi waktu saya baca teks aslinya, dalam satu versi bahasa Inggris, saudara, di beberapa versi hampir sama, tapi ada beberapa versi lagi yang menegaskan hal yang berbeda, saudara yang dikasihi Tuhan. Di sana dibilang begini, ini merupakan janji Tuhan bahwa bila kebun buah-buahan itu terjadi, maka keadilan atau mispat, bahasa aslinya dipakai mispat, itu akan ditinggalkan Tuhan di padang gurun.
ketika engkau berubah menjadi kebun buah-buahan, hidupmu berubah menjadi kebun buah-buahan, maka keadilan itu mispat, itu ditinggal di padang gurun. Saya agak bingung waktu membacanya. Tapi rupanya saudara, mispat itu punya dua arti. Yang pertama keadilan. Tetapi arti kedua penghakiman. Judgment. Jadi ketika roh itu turun, kita dibebaskan dari penghukuman. Penghukuman ditinggal di padang gurun. Karena engkau sekarang sudah menjadi kebun buah-buahan. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka hanya ada kebenaran. Wow, luar biasa. Kalau roh itu turun pasti ada buah dalam hidup kita. Saya bernubuat hari ini bahwa semua anak-anak Tuhan yang beribadah bersama-sama mendengar firman saat ini, Roh Kudus yang sedang turun dalam hidupmu saat ini mengubah semua padang gurunmu menjadi kebun buah-buahan. Hidupmu menjadi hidup yang produktif. Hidupmu menjadi hidup yang berbuah. Dan buah yang pertama yang perlu ada dalam hidup kita adalah buah pertobatan. Penting untuk buah pertobatan. Pertobatan itu bukan keharusan. Dengar, kalau kita ngerti kuasa dari pertobatan, maka kita akan melihat pertobatan bukan kewajiban. Pertobatan itu kebutuhan. Amin saudara. Kebutuhan. Waktu Anda dan saya bertobat, darah Yesus membasuh kita semua, maka kita tidak perlu menuai hukuman lagi. Semua sudah ditanggung di kayu salib, sudah dikasih Tuhan. Penting, makanya jangan segan untuk minta ampun sama Tuhan. Asal janji jangan ulang lagi semua kesalahan kita. Amin saudara. Buah pertobatan seperti zaman Elia, waktu api turun dari langit, maka Israel bertobat dan meninggalkan Baal dan kemudian menyembah kepada Jehovah, the one and only true God. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, kembali kepada Tuhan. Kalau roh itu turun, maka hidup kita akan dipulihkan. Dosa-dosa kita tinggalkan. Kita akan mau meninggalkan dosa dan mau hidup dalam kebenaran. Amin saudara. Yang kedua, buah dari roh yang kudus yang turun akan membawa unity kita dengan yang lain. Kita akan bersatu dengan yang lain. Rendah hati, mau merendahkan diri untuk gandengan tangan. Unity di rumah tangga, unity suami istri, unity orang tua dan anak, unity di gereja, unity dengan semua anak-anak Tuhan. Persis seperti mesbah Elia ketika di Gunung Karmel itu, 12 batu disusun menjadi mesbah. Unity. Unity adalah buah yang Tuhan mau kalau Roh Kudus turun. Benarkah Roh Kudus turun? Buktikan, konfirmasi dengan buah yang ada. Amin saudara. Korban kita angkat kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus turun, hidupmu, prioritasmu, seleramu berubah. Maka kita akan mau hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Yang terakhir, bayar harga. Akan ada perintah, akan ada order, akan ada firman, tuntunan yang Anda dan saya akan terima. Kita akan mulai bisa ngerti isi hati Tuhan. Kita akan mulai nangkap keinginan Tuhan. Dan kalau engkau benar cinta sama Dia, engkau pasti akan prioritaskan Dia. Dan engkau akan mulai rindu melakukannya. Walaupun keinginan Tuhan itu kadang-kadang membuat kita harus menyangkal diri kita. Tidak apa-apa, karena engkau sayang sama Tuhan. Amin saudara. Konfirmasi dari Roh Kudus yang turun adalah buah-buah kita. Semua itu buah. Semua itu bukti bahwa Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Wow. Ini akhir tahun. Bulan terakhir 2021. Tahun integritas. Saya percaya Roh Kudus sedang makin pekat dicurahkan. Sedang makin tebal dicurahkan di atas keluargamu, di atas hidupmu, di atas gerejamu, di atas Indonesia. Biarkan roh itu mengubah kita. Biarkan baptisan api itu mengubah kita. Biarkan roh itu
menyembuhkan kita, supaya firman Tuhan digenapi. Dan itu yang memuaskan hati Tuhan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita angkat tangan sama-sama. Nyanyikan lagi lagu yang tadi, saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Yes, memulihkan hati mereka yang terluka, ya, serta mencelikan mata yang buta. Ya benar Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bebaskan, membebaskan hidup Roh Kudus Tuhan, yang terbelenggu terlepas, yang terluka dipulihkan. Yes, serta mencelikan mata yang buta, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Kudus, Tuhan, Engkau sedang dicurahkan dalam kapasitas yang makin pekat. Engkau akan dituang sampai habis, memenuhi kami semua, supaya makin banyak jiwa boleh diselamatkan lewat perubahan kami, lewat terpulihkannya kami, lewat kami semua yang kembali hidup berbuah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, makasih Abah. Ku berdoa buat semua anak-anak-Mu, Kau jamah satu-satu ya Tuhan saat ini. Mari saudara angkat tangan saudara. Tuhan jamah mereka semua, mereka yang mengakses Tuhan ibadah ini. Biarlah semua mereka boleh diberkati, baik yang onsite, baik yang online. Tuhan jamah keluarga-keluarga, pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, sembuhkan yang sakit. Konfirmasi bahwa roh itu sedang turun. Biar terjadilah perubahan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semuanya. Terima kasih Abah, terima kasih. Makasih, lawat semuanya, pulihkan suami istri, pulihkan orang tua anak, pulihkan hamba-hamba-Mu semuanya. Biar jadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Padang gurun berubah jadi kebun buah-buahan, bahkan menjadi hutan. Karena buah-buah yang dihasilkan begitu banyaknya, seperti buah-buah sebuah kebun, buah-buah yang dihasilkan sebuah hutan dalam hidup kami. Berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini hanya untuk yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Mari siapkan anggur dan rotinya. Siapkan hati kita dan kita akan lakukan dengan benar. Supaya waktu kita melakukan perjamuan kudus kita diberkati. Tuhan yang baik, ampuni kami. Kami semua tidak sempurna. Biar kami punya buah pertobatan. Tolong kami, tilik hati kami, selidiki ya Tuhan. Roh Kudus bicara, kasih tahu kalau ada kesalahan, supaya kami bereskan. Ora baya syanda bataka barada bataka baya shikarada barada 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 baya shikarada. Bicaralah Tuhan, kasih tahu pada anak-anak-Mu.
Orabaya shikarala barala 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 barala. Yesus, kalau ada kesalahan, mari akui di hadapan Tuhan. Kalau ada ganjalan dengan sesama, mari bereskan dan dengan mengampuni semua yang menyakiti. Biar hari ini kita semua dipulihkan. Oh nabaya syada barala 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 barala. Shikarala baranika manania matana nabataka barala barala. Yesus, Yesus, Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Engkau Allah yang setia dan adil sesuai dengan firman-Mu 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami sudah mengakui, membereskannya di hadapan-Mu, Engkau mengampuni kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih, makasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesudah yang kasih Tuhan, buahkan roti, kita pecah-pecahkan ini dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sesuai yang kasih Tuhan, bukan cawan atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Aba. Oh, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Syada barala 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 baya. Syada barala 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 baya barala barala baya. Oh, terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Syada barala 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 barala. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu sama-sama. Urakabaya syada barala 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 barala. Tercurahlah roh dari atas, mengubah semua padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Orabaya syaka barala 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 barala. Jamah semuanya, jamah semuanya. Ora bara 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 baya syaka barala barala barala. Tercurahlah. Ora baya syada barala barala.
Dituang sampai habis. Perubahan terjadi. Buah-buah muncul dalam hidup, dalam keluarga, dalam kehidupan. Orekabaya syada barala 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 barala. Orakabaya syada barala barala. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Mujizat-Mu nyata Tuhan. Kehadiran-Mu terbukti, terkonfirmasi di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Abang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami dan keluarga kami diubah oleh Roh-Mu. Tuhan yang baik melakukannya, karena Engkau yang menjanjikannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. 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 Orabaya syadabarala. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat hati kita sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, masuklah dalam kehidupanmu sehari-hari. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Engkau akan melihat terobosan terjadi. Seminggu ini akan jadi seminggu yang diberkati. Bahkan bulan ini akan jadi bulan yang penuh rahmat dan berkat. Janji-janji Tuhan digenapi. Pintu yang tertutup dibuka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan jadi milikmu. Pembelaan datang buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doamu dijawab oleh Tuhan. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.